Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, ini perlu sekali kalian catat ya anak-anak. Nah, di sini ya, di buku paket kalian itu memang tidak ada ya. Ibu itu menambahkan ya, menambahkan materinya. Jadi, anak-anak, ini adalah keanekaragaman budaya ya. Nah, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nanti kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama, ritual tiwah itu berasal dari Kalimantan Tengah. Tradisi potong jari itu berasal dari Papua. Kemudian gigi runcing suku Mentawai itu dari Kalimantan. Kebo-keboan itu dari Banyuwangi, tradisi adu betis dari Sulawesi Selatan. Dan yang keenam, tradisi pemakaman suku Minahasa itu dari Sulawesi Utara. Yang ketujuh ada tabuik itu Sumatera Barat, dan yang terakhir itu adalah dukderan yaitu dari Semarang ya. Jadi anak-anak di sini ada 8 keanekaragaman budaya ya. Nah, ini nanti bisa kalian catat ya. Nah, ini bisa kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Ini untuk kalian belajar di rumah ya. Jadi ada 8 keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke halaman berikutnya. Nah, anak-anak, sungguh karya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam. Ya, kemudian bermain permainan tradisional yang berbeda dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda juga. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, anak-anak, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, sekarang buka lagi bukunya. Nah, itu di halaman 152 ya, buku paket kalian halaman 152. Nah, di 151 itu ada gambar ya, di mana 2 orang berteriak di tempat yang berbeda. Nah, yang pertama ini dia berteriak di ruangan terbuka atau di mana ini? Di lapangan ya. Nah, kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini dia berteriak di dalam kamar mandi ya. Jadi ruangannya itu tertutup ya. Ini yang kedua, yang pertama ini di ruangan terbuka ya, yang ini. Ini dia berteriak di ruangan yang terbuka. Kalau yang kedua ini dia berteriak di ruangan yang tertutup, yaitu di kamar mandi ya. Tentunya nanti pemantulan bunyi itu pasti berbeda-beda ya. Ketika mereka berteriak di tempat yang terbuka ya, tidak tertutup, itu pasti bunyi pemantulan bunyinya itu berbeda. Begitu juga jika mereka berteriak atau kita sendiri berteriak di dalam WC, itu pasti menggema-gema, atau di dalam sebuah ruangan, misalnya ada kamar misalnya, atau di kamar mandi ya, kita berteriak ya, pasti kita akan mendengar suara seperti bergema ya. Kita bisa mendengar beberapa kali suara tersebut itu terdengar ya, karena kita tadi berteriak di ruangan yang tertutup. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi, apa perbedaannya ya. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba di rumah. Kalau kalian berteriak di lapangan, apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kalian nanti berteriak di kamar mandi, apa perbedaan dari pemantulan bunyi yang kalian dengar tadi menggunakan indera pendengar atau telinga kalian ya. Nah, anak-anak, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian pernah ya mendengar suara bunyi gendang yang dipukul, itu pasti gema, akan menggema, bergetar-getar suaranya itu ya. Saat dipukul tadi, maka kulit gendang akan bergetar ya. Kalian bisa coba di rumah ya, kalau misalnya kalian punya gendang ya, kalian coba saja pukul gendangnya ya, pasti
kalian akan mendengar suara bunyi ya. Nah, getaran ini menghasilkan bunyi. Nah, bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Nah, bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Maka, makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, nanti kalian juga bisa praktek di rumah ya kalau kalian penasaran ya bagaimana suara bunyinya ya. Bunyi gendang tersebut ya, bahwa bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Nah, makin kecil dan makin panjang pada rongga gendang tersebut, maka makin nyaring bunyi yang akan dihasilkan dari gendang tersebut ya. Nah, anak-anak yang selanjutnya, nah di sini kalian buka buku LKS-nya itu halaman 93 sampai 94. Kemudian di buku tema itu ada di halaman 152 sampai 153. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Dengarkan baik-baik ya, Ibu menjelaskan. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang satu, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, jadi anak-anak, sebuah kelereng juga kalau kita lemparkan ke dinding, dia akan mengalami sebuah pemantulan ya. Ketika kita lempar, maka dia akan mantul ya. Nah, bisa jadi itu entah dia mantul ke arah kita ya atau ke arah orang lain ya. Itu kita tidak tahu. Jadi bunyi juga dapat memantul ya. Nah, jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca tadi ya, dinding atau besi, maka dia akan mantul ya, atau kembali lagi ke kita yang melemparnya tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Nah, penyerapan bunyi anak-anak, di sini bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Jadi, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya itu lunak. Ya, benda yang demikian itu disebut dengan peredam bunyi. Misalnya, itu karpet. Kemudian goni, maksudnya goni itu karung ya. Kemudian ada kertas, ada kain, busa, dan wol. Nah, benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam ya. Nah, dinding dan langit-langit gedung pertemuan, misalnya studio rekaman, gedung bioskop, dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam ya. Nah, ini anak-anak, macam-macam bunyi pantul. Nah, kita akan melihat macam-macam bunyi pantul ya. Nah, yang dimaksud gaung dan kerdam itu tadi ya terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi ya. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan ya. Nah, bersamaan dengan sebentar. Dengan bunyi yang asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas ya. Jadi anak-anak, ketika kita melakukan misalnya lemparan tadi ya, melempar sebuah kelereng tadi ya. Nah, di situ misalnya akan ada pantulan-pantulan bunyi ya. Nah, pantulan-pantulan bunyi tersebut dia bisa berdatangan secara tidak bersamaan atau secara bergantian, misalnya susul-susul gitu ya, bersusulan ya. Jadi di sini hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul itu bersamaan misalnya. Nah, dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan ya. Nah, akibatnya tadi dari bunyi tersebut maka bunyi pantul itu mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar tidak jelas dari suara yang pertama mantul tadi ya. Karena dia mantul jadi tidak terlalu jelas ya suara yang asli atau suara yang pertama mantul tadi yang kita dengar.
Nah, kemudian gema. Nah,